Jadi di 2023 saya punya teman haji satu kamar 4 orang, Pak. Lalu karena haji itu durasinya lama, kita mengkonsumsi obat penunda datang bulan dalam jangka waktu yang lama. Iya. Yang otomatis pastinya lebih dari 20 hari. Iya. Nah, di hari yang kesekian kita mulai sadar akan satu fenomena aneh, Pak. Yaitu kita mulai kehilangan kemampuan pendengaran kita. Atau kata kasarnya budek lah, Pak, Budek. ya. Iya, jadi kita mulai kalau ngomong teriak-teriak, tapi kita pertama nggak sadar, Pak. Lalu lama-lama ketika kita sudah capek teriak-teriak, kita lagi ngumpul berempat, kita akhirnya menyadari, ini kita kok bisa ya budek semua. Kenapa ini? Lalu pada saat itu bebarengan salah satu anggota kamar kita sudah HP-nya alarmnya berdering, tring 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 tring, waktunya minum obat penunda, karena kan itu harus teratur tuh, Pak, Oh, jamnya. iya. Ya kan? Nah, di situ dia minum, Pak. Terus di situ jatuhlah satu kertas yang ada di dalam box itu. Dan karena kita lagi ngobrol bareng, nggak sengaja si teman sekamar saya tadi baca, Pak, kertasnya. Ternyata yang kita baca, Pak, obat ini bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Oh iya. Wih, kita terpukul banget, Pak. Kita berarti budek gara-gara obat ini. Dan obatnya itu sudah sejujur itu, Pak. Obat itu sudah mengatakan ini bisa mengakibatkan gangguan pendengaran. Nah, yang membuat kita syok, Pak, setelah kita tahu sudah ngomong kalau ada gangguan pendengaran diakibatkan kalau minum obat ini, kata-kata selanjutnya itu adalah bisa menyebabkan tumor, kanker, dan beberapa penyakit lainnya, Pak. Ya Dari itu. situ aku, ya Allah, ini gimana ini? Kita juga sedikit ketakutan, Pak. Terlebih yang membuat saya merasa bersalah, Pak, karena SBU itu edukasi umroh. Selama ini saya mengedukasikan jamaah untuk mengkonsumsi obat itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan Beni. Waalaikumsalam, Mbak Evi. Insya Allah terima kasih sudah mau singgah di rumah SBU nih, Pak. Iya, Terima Mbak. kasih banyak. Masya Sama-sama. Allah, hari ini teman-teman, Pak Iwan Beni ini orang yang sangat luar biasa ya. Yang insya Allah hari ini kita akan berbincang, Pak, tentang topik persiapan kesehatan untuk para calon jamaah haji dan umroh. Insya Allah. Sebelumnya nih, Pak, saya mau membuka sedikit fenomena dulu nih. Untuk para calon jamaah haji dan umroh, selama ini yang selalu saya pikirkan dan juga dipikirkan oleh teman-teman penyelenggara adalah bagaimana cara penanggulangan pada saat sudah di sananya, Pak. Iya. Jadi yang selalu saya pikirkan adalah kalau diabetes berarti mereka harus membawa obat-obatan ataupun insulin yang cukup. Kalau gagal ginjal, mereka harus sudah saya minta surat rekomendasi dari dokter, surat rujukan, kemudian saya daftarkan di saat nanti mereka di Madinah satu kali, di Mekah satu kali. Jadi kita sebagai penyelenggara kita mempersiapkan di sananya. Nah, sekarang nih, Pak, bahasan kita akan lebih Masya Allah lagi ya. Bukan cuma menanggulangi pas di sana, tapi kita mempersiapkan. Kalau bisa sebelum berangkat haji dan umroh, sehat, bahkan sembuh. Nah, pertanyaan saya, para calon jamaah haji umroh yang mempunyai riwayat penyakit degeneratif bisa nggak sih, Pak, sembuh? Ya, jadi penyakit ini ya, kata orang mungkin penyakit tua ya. Meskipun sekarang penyakit itu nggak harus orang tua, degeneratif itu karena fungsi organ menurun. Nah, artinya ada kinerja sel-sel tubuhnya itu yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kalau pendekatannya itu kita kembali ingin mengembalikan sesuai dengan aturan Sang Pencipta, artinya sel yang dulunya dia itu kelaparan contoh ya, tidak mampu membuat insulin karena mungkin kurang bahan bakunya gitu, kurang asam amino mungkin di tingkat sel. Kita penuhi kemampuan kebutuhan itu, maka dia bisa bikin lagi. Contoh lagi misalkan sakit sendi, kan banyak tuh Banyak sekali, Pak. jamaah yang apalagi umroh haji itu kan fisik ya. Iya. Itu kan karena sel-sel tulang rawan dia tidak mampu membuat sinovial yang cukup, cairan sendi, kartilat yang cukup. Jadi sel-sel tulang rawan dia. Kenapa? Ya kita mungkin menganggap sepele mungkin yang teman-teman awam ya. Oh, itu kan hanya cairan itu ya. Nih, cairannya ada di mana? Di antara dua sendi. Emang itu gratis apa? Emang Allah tidak membuat skema yang apa ya? Yang runtut. Jadi jangan dikira Sang Pencipta membuat suatu skema di tubuh kita atau di manapun di alam semesta ini tanpa suatu runtutan, suatu kaidah. Semua itu ada polanya loh.
Kalau cairan sendi itu ada di antara dua sendi, yang bikin siapa? Ya tulang rawan paling luar. Di antara dua sendi kan ada tulang rawan. Dia kan bikin tuh cairan sendi. Dan itu bukan sekedar air, tapi itu suatu zat yang terdiri dari makromolekul, yaitu ada proteinnya, ada gulanya, ada airnya, itu. Dan itu dibuat oleh sel tersebut. Namanya dibuat, dia butuh bahan baku. Apa bahan bakunya? Dia butuh asam amino, dia butuh glukos, ya. Dia butuh kalsium fosfat, banyak hal. Dan itu jika ingin sampai ke tulang rawan paling ujung di dalam sendi, ya, maka darah harus mampu membawa makanan masuk ke pembuluh darah yang ada dalam tulang. Bayangin itu, dari makanan kita makan, ya, di lambung dipecah dulu, kemudian masuk ke usus halus, diserap oleh usus, masuk dalam darah, aorta itu yang gede itu, nanti makin kecil-kecil ke pembuluh darah kapiler sampai ke tulang. Nah kalau arutan itu tidak sampai gimana? Ada hambatan di jalan bagaimana? Proses di lambungnya masalah bagaimana? Terus makanan dimakan itu nggak kurang gizi bagaimana? Banyak kan sekarang banyak makanan yang bukan makanan manusia, ya kan? Makanannya banyak flavornya, makanan salah masak dan sebagainya. Jadi ini pada saat kita sudah mau belajar tentang manusia seutuhnya, kita penuhi aja kebutuhan sel tersebut, ya. Dari makanan kita makan, prosesnya kita perhatikan, kita atur, lambung diperbaiki, ya. Maka insya Allah sendi itu bisa bikin lagi cairan, sehingga dia bisa sembuh lagi tanpa perlu obat sendi. Obat sendi saya ini kan anti nyeri. Iya Pak, yang kita persiapkan Anti nyeri kan? adalah kalau pas di sana nyeri dioles, disemprot gitu. Kita Iya. nggak pernah berpikir Ada sampai yang lambung diminum loh kan? Pak. Iya benar Nah, diminum. perhatikan sekarang. Udah banyak orang sakit sendi. Itu dia malah jebol lambungnya, pendarahan di lambungnya. Karena Benar. obat anti nyeri itu dia pasti akan menipiskan mukosa lambung. Dan itu bahaya sekali. Akhirnya kemana-mana sakitnya malahan. Gara-gara sakit sendi bisa ke arah masalah penyakit yang lain, enggak gagal ginjal, banyak loh masalah-masalah itu. Simple kan? Ya Allah. Karena kita saat ini tuh baru fokus, yang penting rasanya keluhan saya hilang. Iya benar. Iya. Tapi enggak pernah berpikir menyelesaikan secara tuntas gitu loh. Apa sih masalah tubuh ini? Sakit itu adalah suatu sensor sebenarnya. Bahwa ada something di tubuhmu. Kita punya mobil nih. Ada semacam kayak warning di dalam dashboard kita. Kedap-kedip gitu biasanya Misalkan Pak. overheat lah gitulah. Iya. Overheat. Ya sebagai pengemudi kita, oh ini overheat. Mungkin bocor radiator saya bocor atau airnya habis gitu kan. Ya kita berhenti dong. Cek dulu semuanya. Bayangin kalau itu kita pakai shortcut. Potong kabelnya. Yang penting nggak naik temperaturnya di dashboard. Ya jebol mesinnya. Ya seperti itulah gambaran kasarnya ya. Kita sekarang baru sebatas simptomatik, itu kan. Masuk orang menstruasi, oh yang penting nggak main semua caranya gitu. Ya begitulah. Saya baru dengar ini loh Pak, ketika kita mengeluhkan satu penyakit, Bapak bahas tadi mulai dari dirunut, mulai Iya. dari apa yang kita masukkan ke dalam mulut. Iya. Padahal biasanya kalau kita konsultasi ya Pak, karena kita punya banyak sekali jamaah-jamaah yang berkeluhan seperti itu, pasti langsung menjurus ke oke, ini obatnya, nanti diberikan ini, pereda nyeri. Padahal kita sebetulnya kalau kita mau mempersiapkan sebelumnya, kita bisa mengubah, berarti yang harus dirubah pola hidupnya atau yang dikonsumsinya atau gimana Pak? Semuanya. Jadi emang yang bisa cepat impact itu adalah pertama dalam makanan yang dikonsumsi, yang kedua prosesinya dalam pencernaan itu. Itu yang cepat impactnya. Nanti pola hidup kan nanti menyesuaikan tuh, ya kan? Bisa menyesuaikan bertahap. Tapi kalau contoh gini, orang sakit lambung nih, sakit mah gitu ya. Nah, saat ini kan solusi utama kan adalah dengan membuat penetralan asam lambung. Padahal secara fitrahnya Allah itu buat skema bahwa lambung itu harus asam. Kenapa? Ya karena makanan kita di piring itu bukan makanan sel, belum jadi makanan sel. Sel dan nyebutnya apa? Glukosa, asam amino, asam lemak. Dimakan kita apa? Karbohidrat, protein, lemak. Beda kan? Benar. Beda. Nah, sang pencipta Allah itu sudah membuat skema bahwa
yang memecah sebelum masuk sel itu adalah asam lambung. Nah, kalau lambungnya itu sakit, kita langsung shortcut minum obat MA, obat-obat penetral asam lambung. Ya mungkin di awal-awal oke, tapi kalau nggak ada solusi untuk memperbaiki lambung, selamanya kita tergantung pada obat itu. Apa akhirnya? Sel kita nggak dapat makanannya. Akhirnya apa? Ya sel itu nggak akan bisa fungsi lagi, memproduksi cairan sendi nggak bisa, membuat insulin yang terhambat. Banyak hal loh, itu impactnya. Sel itu udah tahu cara kerja masing-masing, nggak perlu kita guruin. Wong kita lahir aja udah cerdas kok sel itu. Bener Ya kan? Bener Pak. Sel bayi lahir itu udah tahu sistemnya, sudah dikasih tahu sama pencipta secara nalurinya, mereka itu sudah tahu makanannya apa, ini apa dia nangis minta ASI kan gitu, dia nggak minta obat. Ya Allah, ternyata kesehatan ini indah banget ya Pak. Kalau kita tahu runtutan dari awal, runut banget ya Pak, mulai dari apa yang Iya, kita makan. Bener sih Pak, berarti selama ini ketika kita mengkonsumsi obat-obatan, harus dibarengi dengan kita juga memilah-milih apa yang mau kita makan gitu ya Pak. iya, jadi pastikan kita tahu makanan manusia. Kita tuh makan sebenarnya apa sih tujuannya? Sebenarnya kita tuh makan adalah memberi makanan sel kita, begitu kan? Iya benar. Jadi seperti saya sering kalau dalam seminar itu saya sampaikan bahwa eh, penggerak utama tubuh kita itu sel. Seperti kalau mobil ya mesin. Seorang pengemudi kalau ingin membuat mesinnya jalan apa ya, pasti kan bahan bakarnya harus sesuai dengan spek mesinnya dong. Nah sama aja kita ini, kita kalau ingin bisa berjalan, bisa umroh, bisa haji, bisa bekerja, siapa yang kerja di secara badan ini? Kaki melangkah, jantung memompa, siapa mereka? Penghuninya jantung siapa? Sel jantung. Penghuninya kaki siapa? Sel kaki. Penghuni ginjal siapa? Sel ginjal. Terus kalau mereka nggak dapat energi, gimana mau kerja? Jadi hukum dasar di alam semesta ini yang harus ciptakan itu adalah semua makhluk, kita katakan hidup, itu pasti butuh energi. Itu syarat utamanya. Apapun itu. Kita bicara handphone, ini hidup jika apa? Jika ada Energi. baterainya, Benar. jika masih ada baterainya masih full ya. Mobil jika ada pembakaran. Sel bukan juga, dia butuh energi. Dan sel punya ruang bakar mitokondria. Itu yang kita ajarkan di masyarakat, bahwa sel itu pada saat dia ingin hidup, maka dia butuh bahan bakar. Bahan bakar tingkat sel, tingkat mitokondrianya dia itu asetil-CoA, itu yang utama dia. Jadi apa yang kita makan itu, karbohidrat, protein, lemak, jika ingin dipakai oleh sel jadi bahan bakar, maka dia harus bisa menjadi asetil-CoA atau asam-asam yang ada di siklus Krebs. Itu aja. Kita ambil satu contoh kasus nih Pak. Sakit penyakit degeneratif yang akhir-akhir ini banyak sekali diidap oleh calon jamaah haji dan umroh adalah diabetes. Ya. Bisa nggak sih Pak, misalkan 4 bulan ini sebelum periode hajian, kita sudah mempersiapkan tubuh kita supaya sehat dari diabetes? Bisa. Dan kami banyak memandu pasien-pasien diabetes itu dalam waktu 4 bulan. Jadi kita kembalikan semua fitur tubuhnya, di mana gula dia itu bisa masuk ke dalam sel. Jadi problem diabetes itu hanya karena gulanya nggak masuk dalam sel. Kenapa? Karena reseptor insulinnya bermasalah atau insulinnya kurang. Dua itu aja. Jadi kalau ini sudah kita benahin, telinga sel itu yang awalnya tertutup akibat suatu zat, ya dalam kajian kami ada zat itu, kita bisa bongkar dia, maka reseptor insulin itu akan sensitif lagi, sehingga dia mendengkapi dari pankreas berupa insulin, sehingga gula bisa masuk dalam sel. Udah sembuh nanti dia dalam waktu 4 bulan. Ini benar-benar kayak memberikan angin segar untuk teman-teman yang mau berangkat haji umroh. Berarti mereka ada ya Pak kesempatan untuk sembuh, Iya. untuk bisa sehat saat haji dan Ya umroh. minimal 4 bulan dah kita akan pandu ya. Jadi karena ini teman-teman haji umrah ini tamu-tamu Allah kan. Jadi kalau mereka bapak atau ibu pingin mendapat panduan, ya kita bisa pandu dengan tim-tim dokter kami. Masya Allah, ini teman-teman banyak Pak yang masih belum mengenal
Bapak ini. Bisa dijelaskan Pak secara singkat Bapak beserta sistem Karnus yang luar biasanya untuk penderita diabetes dan Ya, penyakit-penyakit degeneratif yang lain. jadi kami ini dari konsep Karnus, Mbak Evi ya. Jadi konsep Karnus apa sih? Yaitu suatu metodologi dasar yang mempelajari dan mengembalikan cara kerja tubuh manusia, mulai dari tingkat sel hingga aktivitas tubuh manusia sesuai dengan algoritma sang pencipta. Jadi kita ini kan makhluk ciptaan. Setiap ciptaan pasti disematkan aturan. Handphone ciptaan. Kalau saya beli handphone ini, maka saya harus ikut aturan pembuat handphonenya. Saya pakai Android ya, saya harus pakai Android cara pikirnya. Saya pakai Android tapi saya pakai cara pikirnya iPhone ya nggak jalan. Begitu. Nah manusia pun sama juga. Manusia ini ciptaan. Dan kalau begitu Allah sudah menciptakan aturan di tubuh kita. Jika kita pelajari. Nah Karnus ini mengangkat algoritma itu secara runtut sehingga puzzle-puzzle ilmu yang tercecer-cecer dari mulai fisika, kimia, biologi, biokimia sampai kedokteran itu tercerai-berai. Kita kan satukan, runtutkan. Karena Allah itu membuat pola emang. Semua itu ada dasarnya. Tidak bisa kita Allah itu maha berkehendak ya. Begitu kita mencari sesuatu itu pasti ada logik di situ. Dia maha pembuat skenario Allah itu. Di situ. Coba cari satu apapun ya, kecuali itu mukjizat ya. Beda. Tapi kalau sebagai orang biasa dalam alam semesta ini semua hal itu pasti punya alasan dan itu logik. Termasuk dan pola. Sakitnya seorang Iya, manusia ya Pak. betul. Manusia itu kan kalau gini. Manusia itu sel manusia itu bisa berimpact atau berubah, terdolimi tanda kutip ya, akibat kita sendiri. Lewat mana sih? Pertama, lewat mulut kita, makanan kita. Kita nggak tahu makanan manusia, gitu. Makanan yang memang bisa diproses oleh sistem kita sehingga diterima oleh sel. Kita nggak tahu itu, kita langgar. Yang kedua, kita hirup. Yang ketiga, kita tempel. Oke. Kita tempelin, ya kan? Jadi termasuk makanan ini zat yang masuk ke mulut bukan cuma makanan ya, termasuk juga obat-obatan dan sebagainya ya, zat yang masuk ke dalam mulut. Yang keempat adalah sesuatu lingkungan di mana kita tertembus oleh gelombang elektromagnetik. Nah, yang kelima baru kita pikiran. Pikiran itu yang kita tidak pernah selesai atau menerima suatu ketetapan. Contoh ada masalah yang nggak pernah selesai berulang-ulang. Pikiran kita kan terus berpikir terus, ya kan? Contoh masalah dengan mungkin orang tua, dengan teman atau apa, tapi nggak pernah ada penyelesaiannya. Itu akan terjemahkan ke dalam sistem perintah hormonal kita, nggak pernah seimbang. Mestinya contoh gini, orang itu sering dengar kata-kata kortisol ya, sering ya. Kalau kita bicara stres pasti naik kortisolmu gitu ya. Iya. Kortisol seolah-olah itu jelek seolah-olah begitu. Padahal ya enggak juga. Tanpa ada kortisol, saat Mbak Evi ketemu ular misalkan di jalan, loncat gak? Loncat Pak pastinya. Loncat, atau ada kereta lewat atau pasti loncat refleks. Itu kortisol bermain. Berarti kalau kita juga kortisol kita nggak berfungsi bahaya juga Bahaya Pak? juga. Flat gitu ya Pak? Flat. Nah, pada saat kita itu ada masalah pun, ya, kan kortisol itu membuat produksi insulin akan naik, ya kan, membuat produksi gula akan naik. Kenapa sih? Ya karena kita butuh energi instan untuk do something, gitu kan. Tapi kalau kita punya masalah ini berulang-ulang terus mikir, gak apa-ngapain, otak ini berpikir terus, hati berpikir terus, ya terus akan naik. Maksudnya kalau kan hanya sebentar, snap, gitu. Tapi ini muter, nggak tahu penyelesaiannya. Gula numpuk, insulin numpuk, hiperinsulin dan sebagainya, liver kerja keras. Sampai kapan? Ya sampai selama masalah Anda nggak selesai. Akhirnya kan sakit, nggak seimbang. Nah, Berarti gitu. calon jamaah haji dan umroh ini punya PR yang banyak banget ya Pak? Sebenarnya sih enggak banyak banget. Kalau itu dirunutkan dalam 6 langkah konsep Karnus itu mudah. Nanti perbaiki lambung di Karnus ya. Itu perbaiki lambung, kita lapisi lambung itu. Kemudian kita ambil grup-grup logam berat dari makanan yang masuk ke dalam darah kita. Kita punya caranya. Yang 2 dan 3 itu adalah konsumsilah makanan manusia, hindari makan dimodifikasi.
ya kan? Wah, itu yang Dua. enak, Pak. Nah, enak makanya tadi pada saat kita memahami bahwa kita makan itu adalah memberi makanan sel, kita akan tahu bahwa sesuatu yang ada di lidah itu belum tentu dan makanan sel. Makanya kami ajarkan dalam cooking class di situ, ada cooking class. Kemudian yang keempat kita baga plak. Yang kelima kita dekatkan diri kepada Sang Pencipta dalam konteks bahwa kita sadar bahwa ini ciptaan. Kita ini ciptaan yang diberi akal untuk membantah gitu loh, ya kan, dan menerima kan. Dua itu kan kasih akal. Kalau binatang nggak ada akalnya, kita bisa denial kan gitu. Nah, kalau kita ini memahami bahwa kita ciptaan, kita terima betul apapun terjadi, ya sudah terima, kemudian minta maaf, maafkan, itu bersyukur, gitu kan. Ya, yang terakhir, yang keenam, berjemur, olahraga, kemudian terapi-terapi refleksi, otot punggung, dan juga boleh biomekanik kali apa badan itu kayak teman-teman ada di PAZ itu boleh kan, banyak terapi-terapi itu supaya tubuh itu bisa kembali lagi. Ya 6 itu kita lakuin. Masya Allah, berarti ketika kita punya kesadaran secara manusiawi ya Pak, Iya. untuk mempersiapkan keberangkatan umroh kita dengan melaksanakan step-step tadi, sebetulnya bonusnya bukan cuma sehatnya pas umroh haji aja Pak ya, seterusnya insya Allah sehat. Sehat, jadi selalu sehat. Nah, jadi sebenarnya langkah-langkah itu mudah gitu. Contoh begini, pada saat kita tidak memahami bahwa tubuh kita ini terbuat dari sel, dan sel itu makhluk loh. Sel itu makhluk. Makhluknya siapa? Makhluknya Allah kan. Nurut ya Pak sama perintah Allah, Masya Allah. Iya, pada saat kita ditiupkan itu kan sudah ada badan kita di janin di kandungan ibu ya. Sekian hari kemudian kita ditiupkan. Nah, sekarang hanya prinsipil sekali. Pada saat kita ini di dunia ini, apakah Mbak Evi bisa memilih Mbak Evi itu lahir dari rahim siapa? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa milih kita itu. Sudah ditiupkan di situ. Itu ibu saya. Begitu. Nah, artinya sel itu sudah ada bentuk badan kita itu. Sel itu tunduk sama Sang Pencipta. Atom pun tunduk sama Sang Pencipta. Everything tunduk sama Pencipta. Nah, kalau sel itu ditundukkan, sel itu sudah dibuat sama Pencipta sebelum kita ditiupkan, kita lahir. Artinya sel itu dititipkan ke kita kan, Maria. Dititipkan aja. Ini sel kamu pimpin dia gitu di badanmu, gitu. Kan kamu punya hak untuk memimpin dia, karena kamu hidup. Kalau dalam pikiran saya, kita ini hidup ada tujuan. Allah membuat ciptaan kita ini memberikan kita sebagai untuk tugas, ada tugas untuk beribadah kan ya. Maka sel-sel ini akan menyusun tubuhmu. Nah, pada saat kita tidak memahami kinerja sel kita dolim sama dia loh. Ya Allah Pak. Betul nggak? Saya mulai bisa ini loh Pak, sudah mulai bisa memahami. Nah, sekarang gini. Jika kita berpikir ini tanganku, kakiku, ya, serah gue dong mau tak apain. Ya saat ini nurut sama kita ini, nurut. Nanti bukti bahwa ini bukan milik kita, dia loh bisa bersaksi. Ya Allah, iya nah, Pak. Dan dia punya DNA loh, dan dia bisa mencatat dengan skema epigenetik. Nanti kalau Mbak Evi belajar tentang DNA, nanti terbukti tuh lagunya Chrisye itu, ketika Tanraki berkata, Pak, saya merinding Pak. Loh enggak, saya menyampaikan aja. Bener-bener. Saya dari tadi saya mikir gini loh Pak. Selama ini saya kan overweight ya Pak. Iya. Saya itu mencari-cari gimana ya supaya saya itu bisa mengendalikan asupan makanan yang masuk, biar nggak cuma makan itu ngasih makan lidah enak aja. Iya. Saya baru dapat tadi Pak Iwan, ketika Pak Iwan satu kalimat dari Pak Iwan yang sangat masuk adalah makan itu adalah memberi makan sel. Iya, makan sel. Karena sel ini kita suruh kerja. Saya ini kesini hari ini. Jantung saya berdetak, memompa darah, ngasih makan kaki saya, otak saya harus datang ke sini. Kalau sel ini nggak dapat haknya, kan saya paksa, dia bisa-bisa aja kayak orang diabetes kan, dipaksa masih bisa. Sampai semuanya legrek semua, nggak mampu lagi semua, gitu. Dan pada saat sel itu diperintah itu dia mencatat loh dalam DNA dia.
Nanti tinggal di sama Allah itu akan ditulis ulang di Lauh Mahfuz itu. Nanti mungkin Lauh Mahfuz ya, mungkin ya. Karena saya lihat di DNA itu kode-kode DNA itu pada saat Anda rangsang sesuatu, Anda suruh sel itu ngapain, maka dia akan mencatat. Hari ini kodenya ini, jam sekian. Banyak hal nanti kalau Mbak udah bicara tentang teori kuantum ya, nanti akan kelihatan bahwa waktu itu nisbi. Waktu itu bisa lambat dan cepat. Tentang relativitas kuantum itu. Pada saat kita bergerak cepat itu jam biologi melambat. Banyak hal yang belum kita kuak sebenarnya di alam semesta ini. Tapi makin kita kuak ya, nanti kita akan tunduk bahwa iya, maknanya saya bersaksi, artinya saya tidak bisa menyangkal, bukan melihat ya. Saksi kan melihat. Saya tidak bisa menyangkal karena Tuhan dan Allah. Ayo kamu sangkal apapun, ayo buktikan. Semakin kita dalami itu, ya bisa menyangkal kita tunduk di situ. Berarti kalau kita runut Pak ya dari awal, semua sakit yang kita rasakan dalam tubuh itu berarti karena kita kasih makan sel kita dengan makanan yang bukan makanan sel. Iya. Jadi pola hidup kita juga termasuk makanan kita juga bukan makanan sel, terus pola pengobatan kita juga demikian. Ngefek semua itu. Makanya kita tuh tidak cukup dengan halal, tapi toyib. Itu. Zaman Nabi, zaman dulu nggak ada namanya flavoring. Ya, Kurma rasa coklat. kalau dulu bicara kurma ya kurma. Kalau saya bicara coklat ya coklat. Saya bicara kambing ya kambing. Bicara ayam ya ayam. Sekarang ada rasa ayam. Benar. Rasa Ada sapi. Snack rasa sapi. Iya, itu kan mereka sangat, karena mereka ini orang-orang pintar semua. Oh ternyata ada sensor ini di dalam lidah dan hidung. Kalau aroma ini dari sapi dimasukkan ke GCMS, dicek spektranya, molekulnya, tak bikin untuk menipu saraf saya. Itu aja, tertipu kita. Saraf tertipu, masuk. Begitu masuk ke tingkat sel, apa ini? Ini bukan ayam. Nggak ada karbohidrat, proteinnya nggak ada. Waduh, saya tuh nggak mau tahu apa yang Anda makan loh. Nggak mau tahu. Pokoknya masuk, punya glukosa, saya minum sama lemak. Masalah indera ini untuk kenikmatan kita. Tapi sayangnya kok dimanipulatif. Ya gimana nggak sakit, Pak. Ya Allah, berarti ketika kita berbicara tentang kesehatan menjelang beribadah haji dan umroh ini Pak, kita runut dari awal tuh bisa se-amazing ini ya Pak ya. Iya. Masya Dan Allah. jangan khawatir, Allah menyempatkan skema perbaikan. Selama kita mau tobat, tobat itu memperbaiki diri. Jadi kalau saya memang belum banyak belajar tentang agama lebih detail ya. Kalau kesalahan dengan Allah SWT, kita langsung bisa berucap bertobat. Tapi kalau sama makhluk harus minta maaf dan perbaiki. Sel Contoh, kan makhluk berarti ya iya, Pak. betul. Ya Allah. Pada saat kita itu berbuat salah sama sel kita harus perbaiki diri dengan perbaiki sistemnya nyata itu. Karena DNA itu, sel itu dikasih skema DNA repair. Makanya bisa menghapus catatan itu. Bisa. Waktu kita bicara epigenetik, asal Anda mau menghapusnya, tapi menghapus dengan kalimat ucapan. Ucapan itu bisa Anda hapus kesalahan itu dengan jika Anda berbuat kesalahan kepada Sang Pencipta, contoh pernah musyrik itu, ya bertobat. Itu. Tapi kalau salah dengan orang, utang aja, utang aja. Hutang bayar hutang kan itu. Benar. Nggak bisa minta maaf, nggak bisa. Kecuali dia meridhoi. Berarti kita punya hutang nutrisi untuk sel-sel kita ya Pak? Berbuat salah juga. Saya itu ngeplai sel juga, contoh dengan obat-obatan yang nggak bener. Aduh, iya. Contoh begitu ya. Dengan obat pemacu misalkan. Atau makan makanan yang bukan makanan manusia, dikasih pengawet, pewarna. Kosmetiknya itu dikasih pemutih. Kasihan loh sel itu. Jadi sel itu kalau saya ibaratkan, dia itu berusaha untuk hidup, untuk mensupport tugas kita. Tapi satu sisi dia itu kita pukulin gitu. Tapi dia nggak bisa ngomong. Aku harus mensupport kamu. Kamu zalim sama saya ya tak lakuin sampai mati gitu. Ini benar-benar angin segar Pak untuk
teman-teman yang mungkin sekarang Allah uji dengan sakit Iya, penyakit-penyakit degeneratif, ketika kita mau bertobat, pertama berarti bertobat, terus kita minta maaf sama sel-sel kita ya Pak. iya, Lalu kita bukan cuma minta maaf, sama halnya seperti orang berhutang, tapi iya, kita juga harus membayar perbaiki. hutang dan memperbaiki dengan nggak utang lagi, gitu ya Pak. Iya, Berarti ya analoginya analogi seperti begitu, itu ya. betul. Oke, saya sudah mulai dapat nih Pak. Masya Allah, berarti saya pun setelah ini punya pikiran bahwa ketika ada jamaah yang sakit Pak, bukan cuma kita bawakan obat, tapi selagi masih ada waktu kita ajak bareng-bareng untuk meminta maaf kepada sel dan memperbaiki. Toh Iya, ini nanti efeknya bukan cuma sehat pas hajian, tapi juga sehat untuk kedepannya. betul. Nggak ada ruginya ya Pak orang sehat ya, Nah, Masya Allah. begini, haji dan umroh itu kan ibadah, Iya, salah satu ibadah. Mungkin kita haji mungkin setahun sekali, setahun sekali kan, nggak mungkin setahun 2 kali. iya, Umroh bisa berkali-kali. Coba kita pakai perbandingan, haji sekali dibanding 360 hari. Emang 360 hari yang sisanya itu bukan ibadah. ibadah. Mengajar, memberikan Mbak Evi memberikan edukasi, kan ibadah itu. Ibadah. Kalau sakit gimana? Nggak bisa. Ya sudah. Jadi itu. Jadi kalau kita sehat, berusaha sehat, insya Allah ibadah kita juga lebih lancar itu. Dan juga haji dan umroh ini memang ibadah fisik Pak. Iya, Jadi kalau kita memang kondisi kita memang sudah tidak memungkinkan, itu emang di sana akan sangat berpengaruh. iya betul. Berarti memang membuat tubuh ini harus semangat sehat ya Pak ya. Iya, Masya Allah, luar harus biasa. sehat. Berarti tadi kalau untuk penyakit gagal ginjal Pak gimana? Sama juga gagal ginjal. Nah kalau gagal kan memang sudah ada yang sampai butuh bantuan alat dulu, ya kan? Ya sudah tepat tadi Mbak Evi membookingkan cuci darah di Mekah Madinah, sudah tepat. Nah sebelum itu berangkat, ya kita coba perbaiki supaya sel-sel ginjal ini bisa berfungsi, meskipun tidak langsung instan, karena kalau gagal ginjal itu lebih lama. Oke. Jadi kreatinin dari angka 6 kita bisa turunkan ke angka 4, 3 itu. Dari EGFR 13 nanti dia bisa naik ke angka 20 dulu. Itu long journey kalau udah kena ginjal itu. Tapi ada nggak Pak historinya yang sudah sembuh dari gagal ginjal sampai cuci darah akhirnya nggak cuci darah lagi? Ada beberapa yang sudah Allah berikan kesembuhan, itu sudah ada. Alhamdulillah, berarti itu makin membuktikan bahwa setiap sakit pasti akan ada Ya, obatnya ya, ya. betul. Masya Allah, itu tadi untuk penyakit-penyakit degeneratif berarti harus kita runut dari awal, kita perbaiki apa yang kita makan dan juga lifestyle seperti yang tadi Bapak Iya. Iwan sampaikan ya Pak. Lalu Pak, yang kedua nih selanjutnya adalah problemnya ibu-ibu nih Pak. Iya. Termasuk saya dan juga jamaah-jamaah wanita lain. Pasti kalau dari kesehatan nih Pak, hal yang paling sering saya terima pertanyaan dari calon jamaah haji dan umroh adalah, Mbak Evi, bagaimana cara untuk menunda Mens. haid? Iya. Sebetulnya dari kesehatan Pak, boleh nggak sih Pak kita menunda haid? Kita jujur apa adanya ya. Jujur Pak. Yang membuat haid itu siapa? Allah, Ya sudah. Kalau kita menunda dia, kita berarti nggak ridho sama ketetapan Allah? iya, melanggar nggak? Iya, Zalim nggak? dolim Pak. Ya sudah. Itu aja secara agama. Itu secara kita nalar lah. Iya. Karena saya yakin wanita itu tubuhnya sudah disetting begitu dan tidak bisa milih kan? Itu fitrahnya begitu. Fitrah. benar. Nah, pada saat seorang wanita dari H0 menstruasi, ya kan biasanya 7 hari ya, sampai H28 setelah H ke-7 dan sampai H ke-28, jika ada pembuahan, sperma masuk, ada pembuahan, maka di situ akan ada perintah untuk tetap rahim itu terus berkembang, karena ada calon bayi di situ. Maka dia kan nggak mens lagi, Iya. ya kan? Kemudian akan ngasih tahu ke payudara untuk persiapan nih, kamu akan punya baby kan gitu. Nanti mulai tumbuh, persiapan ASI, ada prolaktin dan sebagainya. Itu skema begitu skemanya. Nah, pada saat kita ini menunda mens, kita bisa meniru skema itu dengan obat. Dan cara apa? Dibuat seolah-olah hamil. Makanya dikasih hormon gitu.
Nah, pada saat seseorang tadi hamil itu, hormon yang muncul adalah progesteron. Jadi pada saat seseorang tadi itu mulai setelah bersih menstruasi sampai ke-28, itu kan dia ada hormon progesteron yang akan memerintahkan endometrium itu menebal, ya kan? Pada saat nggak ada pembuahan, maka progesteron ini akan stop. Begitu stop, maka dinding rahim tadi akan luruh, jadi darah menstruasi. Itu skemanya. Pada saat ada sperma masuk, ada zigot, ya, ada embrio di situ. Ini progesteron tahu, dia bikin terus progesteron, hormon itu kan bikin terus, maka nggak akan ada menstruasi. Tapi pada saat kita ingin menunda mens, ya kita kan minum obat-obat hormon tadi, progesteron, sehingga pada hari 28 tetap ada progesteron itu. Mestinya sudah nggak ada lagi kalau nggak hamil. Luruh seharusnya. Hanya luruh, nggak ada progesteronnya. Tapi ini kasih obat progesteron, kan begitu. Sehingga seolah-olah Anda sedang hamil. Oke, berarti secara tidak langsung tubuh kita ditipu ya Pak, Ditipu. dengan hormon buatan tadi. Iya, dan hormon buatannya itu lebih poten dibandingkan hormon buatan korpus luteum kita di tubuh kita, gitu aja. Dia lebih poten, lebih manjur gitu loh, langsung ngasih tahu ke rahim untuk bikin rahim terus. Karena ini hamil, padahal itu fake gitu. Berarti juga ngasih instruksi ke payudara untuk persiapan menyusui. Iya, gitu. Nah, begitu Anda setelah selesai ibadah, kan enggak minum lagi. Ya, langsung nanti bingung tuh tubuh. Loh, kok hilang ya? Kemana? Oh, berarti setelah diinformasi ini akan ada calon bayi sehingga nggak mens. Terus obat kita stop konsumsi, ternyata mens. Sel-sel mulai bingung gitu ya Pak. Ini jadi hamil apa enggak sih? Bingung. Ya, syukur-syukur kalau dia wes langsung aja mens, itu aman. Tapi kalau dia mengatakan bingung, wah aku diperintah kemarin untuk bikin terus, itu dikhawatirkannya. Dia bikin terus, bikin tumbuh terus. Berarti intinya gini Pak, ketika sel itu tadi sudah bingung, bahkan setelah kita menyudahi minum obat itu tadi, tubuh masih nggak mens gitu ya Pak? Berarti masih mempertahankan nggak mens? Bisa mens ada. Bisa juga ada yang nggak mens. Yang nggak mens itu tadi berarti selnya masih percaya sama itu tadi. Ya. Ini mau hamil gitu ya Pak? Mau hamil. Pertama yang dikhawatirkan adalah di payudaranya. Pak, jadi ini sebetulnya mengingatkan saya dengan kisah haji saya beberapa tahun yang lalu. Ini boleh sekedar sharing ya Pak? Iya. Jadi di 2023 saya punya teman haji satu kamar 4 orang Pak. Lalu karena haji itu durasinya lama, kita mengkonsumsi obat penunda datang bulan dalam jangka waktu yang lama. Yang otomatis pastinya lebih dari 20 hari. Nah, di hari yang kesekian kita mulai sadar akan satu fenomena aneh Pak. Yaitu kita mulai kehilangan kemampuan pendengaran kita. Atau kata kasarnya budek lah Pak ya. Iya, jadi kita mulai kalau ngomong teriak-teriak, tapi kita pertama nggak sadar Pak. Lalu lama-lama ketika kita sudah capek teriak-teriak, kita lagi ngumpul berempat, kita akhirnya menyadari, ini kita kok bisa ya budek semua. Kenapa ini? Lalu pada saat itu bebarengan salah satu anggota kamar kita sudah HP-nya alarmnya berdering, tring 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 tring, waktunya minum obat penunda, karena kan itu harus teratur tuh Pak jamnya. Ya kan? Nah, di situ dia minum Pak. Terus di situ jatuhlah satu kertas yang ada di dalam box itu. Dan karena kita lagi ngobrol bareng, nggak sengaja si teman sekamar saya tadi baca Pak kertasnya. Ternyata yang kita baca Pak, obat ini bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Wih, kita terpukul banget Pak. Kita berarti budek gara-gara obat ini. Dan obatnya itu sudah sejujur itu Pak. Obat itu sudah mengatakan ini bisa mengakibatkan gangguan pendengaran. Nah, yang membuat kita shock Pak, setelah kita tahu sudah ngomong kalau ada gangguan pendengaran diakibatkan kalau minum obat ini, kata-kata selanjutnya itu adalah bisa menyebabkan tumor, kanker, dan beberapa penyakit lainnya Pak. Dari situ aku, ya Allah, ini gimana ini? Kita juga sedikit ketakutan Pak. Terlebih yang membuat saya merasa bersalah Pak, karena SBU itu edukasi umroh. Selama ini saya mengedukasikan jamaah untuk mengkonsumsi obat itu Pak. Dan itu membuat saya tobat. Saya hapus semua video-video saya yang menganjurkan pengkonsumsian obat, karena saya sendiri mengalami efek sampingnya.
Jadi sekarang saya percaya deh Pak, kalau Bapak bilang seperti itu karena kami juga mengalami. Iya, dan kalau kita runut lebih dalam lagi, ya, hormon-hormon steroid kayak progesteron, estrogen dan sebagainya itu hormon yang langsung punya akses langsung ke DNA. Jadi kalau hormon selain steroid itu reseptornya, arti penerima perintahnya, itu ada di membran sel paling luar. Jadi kalau kita misalkan rumah ini ya, jika hormon selain steroid kayak insulin contoh gitu, dia datang ke rumah ini dengan ngetok pintu atau kantornya ngetok pintu. Tapi kalau steroid enggak, langsung ke Mbak Evi langsung direct. Wow. Kan yang punya kuasa Mbak Evi di sini. Iya. Nah sudah. Langsung Kalau ya saya kan Pak? DNA, langsung direct ke sana, langsung direct bebas. Dia kan melakukan sesuatu, makanya dia kalau kita bicara obat steroid ya obat dewa, karena langsung to the point ke yang punya kuasa sel. Nah masalahnya adalah efek dari hormon-hormon steroid kayak hormonal itu penerimanya tuh nggak cuma satu organ, banyak organ. Karena ini perintahnya direct, ada perintah pertumbuhan. Contoh gini, waktu ada apa namanya pembuahan di rahim, kan progesteron akan terus ada, ya, ngasih informasi ke rahim bahwa ini ada janin. Janin pun ngasih hormon juga, aku ada di sini, gitu. Maka terus berjalan nih, hormon pertumbuhan progesteron akan untuk bangun rahimnya. Sekaligus dia ngasih tahu ke yang lain. Itu ada progesteron pada H28, 29, 30 dan sebagainya sampai mungkin 1 bulan ya. Dia ngasih tahu ke payudara. Persiapan, kamu tumbuh ya. Nah, payudara kan bikin begitu pindah itu maka dia akan bikin banyak hal lagi. Kalau rahim ya hanya bikin endometrium, ya kan? Menebal, persiapan nih. Kalau yang payudara banyak hal, pertumbuhan lagi. Masing-masing melakukan kerja masing-masing. Itu. Jadi tapi kalau itu tipuan kan berat efeknya. Jadi kayak gini lah, kayak seorang mau menikah itu aja. Ada pernikahan tanggal sekian, itu ada perintah pernikahan tanggal sekian, resepsi. Datang ke tuan rumah, datang ke catering, kan semua ngelakuin semuanya. Tugas masing-masing. Bayangin perintah itu palsu coba. Ternyata nggak jadi nikah gitu ya Pak? Iya, ternyata ini nggak jadi, atau cuma dipalsukan informasi itu kan bingung semua ini. Ada yang percaya terus, maka dia bikin terus, ya terima masak terus ya, begitu. Nah kalau itu di payudara, akhirnya benjol di payudara. Meskipun itu tidak semuanya begitu, tapi ini kita bicara faktor risiko kan. Ya kita berdoa aja yang pakai obat hormon ini, pada saat Anda sudah menghentikan, itu mereka sadar bahwa itu sedang di-prank. Ya kan? Maka selesai. Tapi kalau ada sebagian organ yang menganggap itu benar dan itu masuk ke epigenetik bahwa aku diperintah, maka dia bikin reseptor pertumbuhan yang banyak dan HER2 positif kan. Tumbuh terus nanti. Jadi tadi makanya di obat itu tadi Mbak ada tulisan peringatan penyebab tumor, kanker, itu skemanya. Obat berarti udah jujur ya Pak ngasih tahu obat ini bisa menyebabkan A, B, C, D. Iya. Dan kita secara sadar memasukkan ke dalam tubuh kita. Iya, Zolim betul. ya Pak kita berarti. Zolim. Ya Allah. Nah makanya saat kita kembali ke agama kita kan sering ada, kalau nggak salah ada firman bahwa Allah itu tidak zolim, tapi manusia yang zolim pada dirinya sendiri. Kan sering begitu ya. Iya benar Pak. Ya itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menerima bahwa seorang wanita itu adalah fitrahnya menstruasi. Dan saya yakin mungkin nanti para ulama bisa mengkaji lebih dalam bahwa saat kita ibadah itu, dan kalau memang nggak ada pilihan waktu mens ya terimalah. Mungkin ada hukum yang lain lah, ya, mencari hukum yang lain ya. Karena kan Allah tidak mempersulit hambanya sebenarnya. Apalagi yang bikin menstruasi itu bukan tubuhnya si ibu-ibu tadi, tapi memang Allah memang begitu men-settingnya. Masa kita untuk ibadah yang nyuruh ibadah juga Allah Subhanahu wa taala, saat kita ini
datang bulan waktu di masjid ya, hari itu memang kita terima aja bahwa ini memang fitnah begitu, ya jangan berkecil hati, apalagi sampai sedih banget. Benar. Dan kemana-mana pikirannya, ya sudah terimalah karena yang buat Anda mens bukan, emang fitnah begitu. Yang membuat seorang wanita mens itu adalah Allah, perintah Allah. Allah berarti memerintahkan sel-sel tubuh kita untuk mengeluarkan darah. Iya. Itu maunya Allah ya Pak ya. Maunya Allah Nah, begitu. kita rubah dengan maunya kita. Maunya kita nggak mens aja gitu ya Pak. Iya. Ya Allah. Terus gimana? Kan bingung juga ini. Benar, benar Pak. Dan sebetulnya ada juga Pak yang setelah mengkonsumsi itu sepulang dari umroh mereka tidak mens bahkan sampai 6 bulan lamanya. Itu bahaya sekali. Makanya itu berarti dia selnya masih menganggap itu adalah benar perintahnya. Dan setelah 6 bulan itu Pak timbul benjolan di kelenjar. Ya. Apakah itu masih ada hubungannya dengan itu Ada Pak? hubungannya. Jadi untuk sampai ke perubahan dia itu memang banyak faktor. Ya, banyak faktor. Tapi kalau faktor-faktor ini kita abaikan semua dan berkumpul jadi satu bagaimana? Contoh, ya makanan saya bermasalah. Tambah lagi dikasih hormonal tadi, kan nambah semua ini. Iya. Kan nggak ada manusia 100% yang perfect dalam hidupnya itu loh. Apalagi sekarang pengetahuan sekarang kan orang nggak paham tentang cara kerja tubuh manusia. Banyak melanggar kan, gitu. Flavoring di mana-mana gitu. Obat-obatan juga dilegalkan, bahkan diresepkan, gitu kan. Nah, pada saat semua faktor tadi ngumpul dan itu masuk ke menjadi pemicunya, ya terjadi macam itu. Berarti saya juga ingin menyampaikan nih kepada ibu-ibu semua, saudariku para muslimah. Setelah saya sendiri Pak mengalami hal itu di musim haji itu seperti membuka pikiran saya bahwa ini nggak benar, penggunaan obat ini nggak benar. Cuma memang untuk menyuarakan hal ini Pak, saya memang merasa saya masih terbatas ilmu pengetahuan saya, sehingga yang bisa saya lakukan adalah menanyakan hal ini sesuai dengan fikih kepada para ustadz dan ustadzah yang lebih berilmu. Dan mereka pun mengatakan bahwa sebetulnya haid itu adalah fitrah Mbak Evi. Dan bahkan di zaman Rasul pun sudah ada contohnya, ada kok yang saat haji itu menstruasi dan itu tidak dilawan dan juga tidak berusaha untuk ditiadakan menstruasi itu. Jadi tugas terbesar kita sebagai seorang hamba Allah adalah ridho dengan takdir dan ketetapan Allah. Salah satunya adalah dengan cara ridho teman-teman dengan jadwal memang yang haid yang sudah Allah berikan. Iya, saya setuju itu. Sangat setuju. Makanya kalau banyak alim ulama yang mengkaji ini, sehingga jangan dipersulit lah, apalagi memanipulasi diri ya, tubuh ini. Karena ibadah kita ini umroh dan haji ini bisa dihitung lah setahun berapa kali dibandingkan ibadah harian nanti di tanah air. Ibadah mengajar, ibadah untuk bertanggung jawab pada keluarga, kan ibadah semua itu selain sholat ya, karena sholat itu wajib. Ini kalau ini kita sampai sakit, ini kan terhambat semua ini ibadah kita, mengorbankan keinginan kita pingin tidak menstruasi. Padahal tadi ada contoh kan dari cerita tadi Ustaz tadi kan, bahwa ada kejadian waktu zaman Rasulullah ada jamaah yang menstruasi dan tidak berusaha untuk ditiadakan. Berarti solusinya nih Pak, sebetulnya kita para perempuan bisa memilih mungkin ya untuk umroh tanggal-tanggal yang tidak berbarengan dengan tanggal kita menstruasi. Iya, itu aja. Tapi itu ada problem juga Pak untuk orang-orang seperti saya yang punya jadwal menstruasi yang tidak pasti. Tidak pasti. Berarti itu problem ya Pak, jadwal menstruasi tidak pasti. Ada problem itu. Wah. Makanya coba dirunut. Siap. Kenapa kok mulai ada gejala itu, sejak kapan? Atau apakah intervensi dari obat-obat dulu itu? Atau emang sejak masih muda banget atau sejak awal? Itu dirunut dulu aja. Nah nanti kembalikan cara kerja tubuh manusia. Saya harus minta maaf nih Pak ke sel-sel saya ya. Iya, tapi nggak cuma ucapan. Bener, harus hutangnya juga dibayar, juga berusaha nggak utang-utang lagi. Iya. Analoginya seperti itu. Betul. Sehingga tubuh sehat, jadwal menstruasi teratur. Masya Allah. Ini sebelum kita tutup Pak sesi hari ini, Masya Allah luar biasa, adalah terkait titipan juga ibu-ibu, dan itu adalah keresahan para ibu-ibu yang sedang haji dan umroh.
fenomenanya Pak sekarang adalah saya tuh susah sekali mengingatkan jamaah saya untuk nahan dulu pada saat di sana setelah ihram kan kita ada beberapa larangan Pak untuk tidak menggunakan sunscreen. Ya. Kenapa saya sarankan untuk tidak menggunakan selama ihram? Karena ada larangan untuk tidak mengenakan wewangian. Sementara sunscreen itu kadang lebih banyak ada perfume dan juga alkoholnya. Nah, ibu-ibu ini kenapa sih Pak? Zaman sekarang kok takut banget nggak pakai sunscreen, katanya kalau nggak pakai sunscreen bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, sunscreen lalu sunblock itu memang sepenting itukah Pak untuk ibadah haji dan umroh? Tadi saya terkritik ucapan tadi Mbak Evi. Karena ada larangan ada parfumnya Iya. dan nanti orang bikin loh sunscreen no parfum. itu loh bagaimana setan itu berusaha membuat kita melawan aturan tersebut ya. Jadi hal yang penting pada saat kita ini, kenapa orang itu tertarik untuk pakai sunscreen dan sebagainya itu karena dia takut hitam. Oke. Itu fakta begitu kan? Iya. Jujur aja lah. Jujur Pak, berarti nggak ridho dengan yang Allah berikan ya? Iya, nah Ya Allah. mereka itu terpaksa harus pakai sunscreen. Pertama termencet nanti itu putih. Akhirnya mereka terjebak pada saya harus putih. Akhirnya apa? Dia melawan itu aturan Sang Pencipta. Allah itu menyematkan matahari di negara kita di tropis ini dan di alam semesta ini ya. Itu sebagai pemutar energi kehidupan. Kalau Mbak Evi belajar, kehidupan alam semesta ini adalah elektron yang ditukarkan. Dialirkan. Listrik ini elektron mengalir listrik itu. Nah, dalam kehidupan ini ya, di mana air itu akan menjadi karbohidrat, protein, lemak dengan CO2 itu akibat H2O itu dari akar itu dibagian daun dipecah oleh elektron yang ditendang oleh cahaya matahari. Nah, kalau UV itu, jadi UV yang menendang itu, jadi UV itu bisa menendang elektron, meloncarkan elektron untuk memecah suatu molekul. Kalau begitu, kita lihatlah semua makhluk hidup ini kan terbuat dari molekul-molekul senyawa-senyawa, ya kan, DNA dan sebagainya, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, perikatan. Satu konformasi. Nah, kalau itu kena UV dari matahari, pasti mereka tercerai-berai juga. Makanya Allah bikin senario. Kalau nggak ada matahari, nggak ada kehidupan. Maka Allah bikin senario. Kalau gitu makhlukku yang lain tak kasih tameng. Tabir surya dari matahari buatan Tuhan sendiri. Apa namanya? Pigmen. Berarti justru sawo matangnya kita Itu kuning pigmen. langsat itu melindungi kita dari Iya. UV tadi ya Pak. Betul. Buatan Allah. Buatan Allah. Malah mau kita hilangkan ya Pak. Begitu Anda pingin putih, karena yang datang artis Korea, Jepang, karena dia dulu Eropa ya, bule-bule ya, mereka emang cahaya mataharinya kan nggak seperti di kita. Kita berapa jam 12 jam ya, jam 6 sampai jam 6 kalau gitu ya. Matahari banyak gitu. Nah makanya dikasih pigmen itu kita lebih coklat, hitam manis lah gitu ya. Tapi kita pingin putih. Terus gimana caranya? Manusia nggak habis pikir, makin tahu makin berpola mereka. Dibikinlah stigma cantik itu putih. Dikasih solusinya, kita tutup itu reseptor UV. Jadi kulit kita ini udah punya reseptor. Begitu saya kena matahari, dia tahu sensornya. Ngasih tahu langsung dia begitu tahu ada matahari, maka dia kasih tahu sel melanosit untuk bikin pigmen. Kita jadi hitam manis. Kalau Anda kasih pemutih, maka sensor itu sampai ke sistem pembuatan pigmennya dibungkam. Putih kan? Nah, mereka lalu beranggapan kalau gitu supaya matahari nanti itu karena sudah diblok pigmennya, nanti tak kasih sunblock dari logam berat titanium dioxide. Yang kedua sunscreen dari dioksibenzon. Dan itu masalah itu. Berarti sunscreen itu adalah tameng yang kita buat untuk melindungi problem yang sebetulnya problemnya itu kita buat-buat sendiri Pak. Iya. Anda bikin sendiri, Anda bikin tameng sendiri seolah Anda jadi Tuhan itu loh.
Ya Allah. Nah, begitu nanti sekuat apa sih buatan Anda itu? Terus aman apa sih? Nggak pernah berpikir ini kulit punya pori-pori, masuk dalam aliran darah. Udah cek itu sunscreen, isinya apa? Apa struktur kimianya? Berapa banyak dia masuk? Dia larut dalam minyak, masuk dalam darah, masuk ke liver. Ngapain aja dia? Udah begitu aja dipikir. Tinggal tunggu waktu aja kok. Jadi makanya kenapa makin banyak wanita kena cancer? Karena tadi ketambahan polanya sendiri juga. Ditambah lagi, tadi tambah menstruasi dihambat, makanan pula. Ini banyak faktor ini. Tinggal mana yang pada titik terlemah itu muncul. Makanya kalau kita tahu ilmu ini kan otomatis kita bisa memilih mana yang nggak bisa kita hindari, oke, kita pasang pakai. Mana yang bisa dihindari, ya biarin. Ya Allah, Masya Allah ya Pak, podcast kita hari ini bahas tentang kesehatan. Tapi sepertinya selesai podcast saya mau sholat taubat deh Pak. Ya Allah, mentobati ternyata selama ini tidak ridho dengan ketetapan Allah. Iya, makanya kalau cantik itu putih, kasihan dong orang-orang yang nggak putih. Mestinya yang nggak putih nggak punya suami dong. Bener. Putihnya apa? Masih punya suami kok mereka. Ya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Iwan. Hari ini benar-benar membuka mata kita semua. Semoga setelah ini kita menjadi pribadi yang lebih ridho lagi dengan ketetapan Allah. Dan juga menjadi pribadi yang mau menjaga titipan Allah. Iya Mbak. Mau memperbaiki diri. Masya Allah, terima kasih Pak Iwan. Saya harap hari ini bukanlah podcast terakhir kita ya. Karena masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala kita. Iya. Terima kasih Pak Iwan atas semua ilmunya. Semoga bermanfaat semua teman-teman ya untuk para teman-teman calon jamaah haji dan umroh. Kita pamit dulu ya teman-teman. Assalamualaikum.